Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. La haula wala quwata illa billah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Amma ba'd. Para salikin, sahabat, jamaah, kolega, bapak ibu sekalian, seizin guru kita semua, mari kita melanjutkan membahas kitab Risalatul Mu'awanah dari Syekh Muhammad Abdullah Alwi Al-Haddad. Dan hari ini masih dengan tema memperkuat niat dalam semua ibadah kita. Pertama kali mari kita bersyukur alhamdulillahirabbil alamin ala kulli halin wa nikmatin, dan bersolawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi. Amma ba'd. Mari kita mulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-mu'allif fi hadzal kitab wa nabiyina bi ulumiha fit darain amin ya rabbal alamin. Wa'lam annahu yatasawwaru an yajtama'al amal wahidin niyatin kathirah. Wa'lam, wahai kita semua yang sedang belajar kitab ini, ketahuilah annahu yatawassaru an yajtama'al amal, bahwasanya dapat dilukiskan bahwa satu amal itu akan terhimpun wahidun niat, tetapi pahalanya niat-niat itu beranak pinak, terus yang implikasinya sangat banyak, kasiroton, sangat banyak terhadap satu niat, satu amal, tapi implikasinya itu sungguh sangat banyak, sangat luar biasa. Wa yakunul amal likulli niyatin thawabut tamun, dan karena niat itulah menjadikan amal-amal ibadah kita, untuk setiap niat yang kita ikrarkan nanti akan memperoleh pahala yang sempurna. Contohnya apa? Mithaluhu minat ta'at ayyan wiya bi qiraatil Qur'an munajatallahi ta'ala wa innal qari'u munajin rabbahu. Contohnya kalau kita niat membaca Quran, ya, itu adalah yang pertama pahalanya pahala dari minat ta'at. Ta'at pada niatnya membaca Quran, tapi dapat itu ta'at. Qiraatil Quran munajatillah ta'ala. Yang kedua, orang yang membaca Quran itu juga sekaligus munajat kepada Allah. Karena di Al-Quran itu banyak doa-doa, banyak substance, nilai-nilai yang ada di dalam Quran itu yang bisa memberikan makna bahwa kita itu munajat. Munajat berarti dialog kita dengan Allah yang substansinya di dalamnya ada permohonan kita. Fa innal qari'a munajatir rabbah, maka karena sesungguhnya pembaca Quran itu prinsipnya juga bermunajat pada Allah. Itu sudah dua, ya. Yang kedua, yang ketiga, wa yanbiya istikhrajal ulumi minal Quran. Orang yang membaca Quran juga akan mendapatkan tolabul ilmi minal Quran, ulumul Quran. Ilmu Quran kita itu dapatkan ketika kita membaca. Jadi niatnya baca Quran, tapi hasilnya itu mungkin kuadrat lebih, ya, bahkan kuat lipat 4, 5, 6, bahkan bisa lipat tak terhingga.
Fa innahu madanuha, karena sungguh Al-Quran itu adalah apa? Tambangnya, sumbernya ilmu itu adalah Al-Quran. Banyak ilmu Al-Quran yang akhirnya secara ilmiah terbuktikan di zaman modern seperti ini. Banyak, semua, bukan banyak, bahkan semua ilmu dalam Al-Quran itu bisa diimplementasikan, dan makna di dalam ilmu Al-Quran itu secara ilmiah masuk sekali. Banyak, misalkan diciptakan langit dan bumi itu tanda-tanda bagi orang yang beriman, bagi orang-orang yang berakal. Inna fi khalqis samawati wa ikhtilafil laili wan nahari laayatil lil albab. Jadi ulil albab itu kan orang yang berilmu. Nah, dia dapat ilmu dari apa? Dari perpindahan siang malam, ada malam, ya, ada bulan bintang di pagi hari, matahari, bagaimana proses matahari, ilmu meteorologi, semua itu muncul dari ulumul Quran karena kita membaca Quran. Berapa pahala yang kita akan dapatkan dengan membaca Quran itu? Karena Al-Quran itulah yang akan menemani kita nanti masuk surga. Wa yadkhul jannata ma'al Quran. Quran yang kita baca itulah yang akan menemani kita akan masuk surga. Gitu ya Bapak sekalian. Mari kita membiasakan untuk membaca Quran. Oke. Wa yanfa'ul mustami'ina was-sami'in. Orang yang mendengarkan, orang yang mencerna apa yang dibaca Quran juga dapat pahala. Pahala dari pahala, memberikan pahala kepada orang mendengarkan juga. Illa ghairi dzalik, kepada orang-orang yang mendengarkannya selain kita, minan niyatis sholihah, dari niat yang soleh kita membaca Quran tadi, wal hasanah, dan niat-niat yang baik tadi. Jadi niat satu hasilnya itu berlipat ganda. Karena itu kita harus menyempurnakan niat kita. Biar apa? Biar likulli niyatin thawabut tama tamun. Karena apa? Dengan niat yang baik itulah kita akan mendapatkan pahala yang sempurna. Contoh lagi. Wa mithalu minal mubahatin. Dalam hal mubah pun, ya, itu juga akan berimplikasi yang positif. Antam bil aqlin imtithalu amri rabbik fi qoulika ta'ala. Misalnya dengan makan, itu kan mubah. Ya, tapi makan karena obat kita akan sehat maka menjadi wajib. Tapi pada prinsipnya hukum asli makan itu adalah mubah. Nah, dengan mubah kita sehat, bisa makan, bisa sholat, bisa baca Quran, bisa sholat malam, bisa bekerjakan baik. Itu berapa lagi? Berimplikasi, beranak pinak lagi pahalanya dengan hal yang mubah, tapi kita niatkan dengan betul-betul untuk Allah dalam hal kita makan itu. Jadi makan bukan untuk hidup, makan untuk hidup, bukan hidup untuk makan, kira-kira itu. Ya Bapak sekalian, misalkan di dalam Al-Baqarah disebutkan ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum, wahai orang-orang yang beriman, makanlah di antara rezeki yang baik-baik dan yang telah kami berikan kepadamu. Ya. Kalau makan niat dulu, dari situlah kita menjadi sehat. Sehat bisa beribadah, bekerja, baca Quran, dan segala amalan-amalan ibadah yang lainnya itu bisa sempurna karena makan kita itu. Wa tanbiya bihi taqawiyya ala ta'atillah ta'ala, maka dengan makan itu diniatkan agar kita itu kuat dalam melakukan taat kepada Allah Ta'ala. Wa tanbiyan tasabbuba fit istikhrajis syukri min kali rabbik, dan kita makan itu tiada lain adalah sebagai penyebab mengungkapkan rasa syukur dari dirimu pada Allah. Jadi kulu wasrobu min rizqillah, kita makan minum rizkilah. Ya, kita makan halalan thayyibat, makan yang halal yang baik, itu semua menjadi bagian dari apa?
diniatkan untuk ibadah yang implikasinya sangat luar biasa. Dan juga di dalam firman lain, id yaqulu subhanahu ya kulu rizki min rabbikum washkurulah, maka dengan demikian makanlah olehmu dari rezeki yang dianugerahkan Allah kepada kita agar kita bersyukur kepada Allah. Jadi dikasih rezeki bersyukur. Nah, bersyukur itu juga sudah bagian dari apa? Ibadah. Orang kalau mengingkari nikmat, kufur nikmat, itu berarti kita mengingkari terhadap nikmat Allah. Padahal la in syakartum la azidannakum wal in kafartum inna adzabi lasyadid. Jadi setiap perbuatan yang baik, diniati yang baik, mempunyai implikasi pahala yang beranak pinak terus selama kita niatkan dengan baik. Jadi begitu ya Pak Ibu sekalian, di Islam itu tidak ada sesuatu yang tidak ada hikmahnya. Tidak ada sesuatu amalan yang tidak ibadah. Semua ibadah kalau kita niat. Fakis ala hadza ini mithlaini ma wa'adahuma min ta'ati wal mubahat, maka anak logikanlah, samakan dua tadi, satu membaca Quran, dua makan, itu semua taat dan itu semua adalah bisa diperoleh karena perintah Allah, karena juga yang mubah-mubah itu. Jadi semua amal yang baik harus kita niatkan dengan baik. Wastaksir min solihin niyati juhdaka, dan perbanyaklah niat-niatmu itu agar juhdaka semampumu. Tsumma innan niyata tutlaqu wa yuradu biha ahadu maknainin, kemudian sesungguhnya niat dapat diumumkan, ya bisa diikrarkan, bisa diniatkan. Dengan niat itu mempunyai dua pengertian. Dengan niat itu mempunyai dua pengertian. Al-awal, yang pertama, innan niyata ibaratun an aradikal ladzi hamalaka 'alal azmi wal amal wal qaul. Ya, sesungguhnya niat itu sebuah ungkapan dari tujuanmu yang membawa dirimu itu azm untuk bertekad, wal amal, dan kita berbuat, wal qaul, dan kita berkata. Jadi pendek kata, kalau kita punya tujuan kemudian niat, itu menjadi semangat. Kalau kita ada niat ya tapi tidak beramal, menjadi lemah. Atau kita amal tanpa niat, tidak mempunyai implikasi pahala. Jadi dengan amal inilah mempunyai implikasi al-azmi, tekad yang kuat, wal amal, dan kita bisa melakukan terhadap niat dan tujuan kita, wal qaul, dan kita berkata menyangkut apa yang kita niatkan tadi. Wa takunu niyatu bihadzal i'tibar fil aktsari khairun minal amal, dan niat dengan ungkapan-ungkapan itu kebanyakan lebih baik daripada perbuatannya. Jika keadaannya niatnya baik, in kana khairan. Wasarun minhu in kana sarun, dan mereka menjadi jelek amalnya jika niatnya juga jelek. Jadi semua itu innama a'malu bin niyat. Semua karena niat. Kemarin kalau niatnya mencari ilmu, ya jangan karena uang, nanti dapatnya hanya uang saja. Menyekolahkan anak jangan diajari kuliahlah di sini biar uangnya banyak, jangan. Nanti dapatnya hanya uang saja, tidak pahala, tidak dalam posisi amal jariah yang terus mengalir kepada kita, gitu ya. Tapi biasanya orang yang niat baik itu insya Allah azminya, amalnya, qaulnya akan qawiyun, akan kuat. Nah, kalau niatnya jelek, maka biasanya amalnya lebih jelek. Ya, itulah. Niatnya, saya dulu sebetulnya mau ngambil 1 juta, 2 juta saja. Lama-lama bukan 2 juta, ngambil uang negara bisa. Sekarang banyak kan, sampai triliunan saja juga diambil. Gitu kan. Nah, kan itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda,
niyatul mu'minin khairum min amalihi. Niatnya orang yang beriman itu lebih baik dibandingkan amal perbuatannya. Jadi niat saja itu sudah sangat baik, apalagi berbuat atas niatnya itu. Fanzur kaifah khassal mu'minal bidzikr. Jadi di situ disebutkan dikhususkan orang beriman ya. Dengan orang beriman inilah mempunyai implikasi rubaniyah, mempunyai ruhaniyah, spiritualitas yang tinggi karena amalnya itu berimplikasi di akhirat. Tapi kalau orang yang tidak beriman meskipun amalnya baik, dia tidak memiliki implikasi akhirat. Ya. Itu pengertian yang pertama. Wal makna tsani, dan pengertian kedua, innan niyata ibaratun an qasdika fi lasai'in wa azmaka alaihi. Sesungguhnya niat diungkapkan dari tujuanmu mengerjakan sesuatu yang tekadmu dan tekadmu atasnya. Wa azmaka alaihi. Jadi dengan demikian kita niat, maka yang pertama tadi azamnya kuat. Dibalik yang kedua itu azamnya menjadi kuat karena niat. Jadi niat itu adalah menjadi bagian dari apa? Yang sangat terpenting dari posisi kita beribadah. Nah, wa hadhihi niyatu la takunu illa khairun minal amal. Dan pengertian kedua ini bahwa niat ini tidak akan terwujud kecuali lebih baik daripada perbuatannya. Jadi niatnya itu melahirkan fondasi. Kemudian perbuatannya mengikuti dengan fondasi itu menjadi baik. Walakin la yaqulu insanu inda azmihi ala fi'li syai'in, akan tetapi seorang tidak kosong ketika bertekad mengerjakan sesuatu. Jadi kalau orang mengerjakan tanpa niat kosong. Nah, jadi harus kita itu niat. Nah dengan demikian min ihdatsalati halatin, maka dengan demikian dalam hal niat itu ada tiga dimensi, tiga kondisi. Al-awal ayya ya'zima wa ya'mal. Yang pertama ia bertekad dan mengerjakan. Niat ya, bertekad mengerjakan. Ini yang paling bagus antara niat ya, dan tekadnya serta amalnya itu menyatu. Yang kedua, ayat zima wala ya'mal ma'al qudrati 'alal amal. Yang kedua, bertekad namun dia tidak mengerjakan padahal mampu untuk mengerjakan. Saya itu niat, maaf, kalau malam mau sholat malam, tapi kok sulit ya. Padahal mampu kalau mau mengerjakan, tapi niat ada. Nah, itu kira-kira masih banyak nggak seperti ini ya? Nanti kalau sudah naik pangkat dari 3B ke 3C, saya mau sedekah. Tiba naik pangkat tidak sedekah, padahal niat, tapi tidak mampu mengerjakan, tidak jadi mengerjakan. Ini biasanya yang kedua itu yang banyak. Nah, wa hukmu hadhil halah wa talati qablaha qad ata mubinan. Dalam kondisi yang kedua ini dan kondisi sebelumnya, artinya yang pertama sungguh telah datang penjelasan. Nah, ruwi'an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan begini, innallaha katabal hasanat bisayyi'at. Sesungguhnya Allah mencatat amal-amal kebaikan dan amal-amal keburukan. Semua dicatat, yang baik yang buruk dicatat. Faman hamma bihasanin falam ya'malha, maka siapa yang mau berkeinginan untuk kebaikan namun dia tidak mengerjakan, katabtahu inda hasanatin kamilatan, maka orang itu sudah dicatat satu pahala kebaikan. Jadi panjenengan pengen one day one juz atau one week one juz, 1 minggu 1 juz, niat tapi tidak kerjakan, itu sudah baik. Itu satu kebaikan. Itu hasanatin kamilatin adalah satu kebaikan yang sempurna indallah, di sisi Allah.
Nah, fa in hamma biha fa amila katab tahadha indahu asran hasanan ila sab'i mi'atin dzifin. Tapi kalau niat azminya kuat, kemudian berbuat sesuai dengan niatnya, maka pahalanya adalah 10 kali sampai 700 kali. Panjenengan niat sholat malam jam 3 di alarmnya 3 di telinga satu, telinga kanan, ya. Kemudian niat kering jam 3, satu matiin, tidak berapa lama lagi alarmnya berbunyi lagi. Masa masih mau tidur lagi? Nah, kan tidak. Insya Allah sudah bangun. Nah, jadi jangan satu. Kalau satu nanti tangan itu kadang-kadang matiin cepret tapi tidur lagi. Masih banyak yang seperti itu, Bapak sekalian. Alarm sekali dimatiin, tidur lagi sampai subuh. Nah, minimal 2 ya. HP-nya kan 2 alarm, kanan kiri, telinga kanan kiri. Kering pertama matiin atau langsung berdiri, dan yang kedua dan seterusnya. Kalau niat baik, membunyikan alarm itu kan azmi, tekadnya. Kemudian mengerjakan sholat malam itu adalah asra hasanatin ila sab'i mi'atin dzifin illa ad'afil kathirah, dari sampai melipat gandakan tak terhingga. Jadi itu niat tidak dikerjakan 1. Kalau niat dikerjakan 10 sampai 700 sampai tak terhingga. Monggo. Salat malam, ngaji, baca Quran dirutinkan. Nah, wa inna hammu bisyai'in falam ya'malu kataballahu indahu hasanat kamilah. Dan jika berkeinginan untuk berbuat keburukan, ya, lalu tidak mengerjakan, maka Allah mencatat hal itu di sisinya satu kebaikan yang sempurna juga. Aku nanti kalau ketemu mbak itu yang sukanya cerewet, saya mau celatu, saya mau olok-olok. Nah, tiba waktunya ketemu orang itu tidak diolok-olok, kemudian dilus-lus, mbak terus pundi kabaripun saya, itu pahala 1. Jadi niatnya mau mengolok-olok, ya, tapi tidak jadi, itu dapat pahala. Nah, itu 1 ya. Fa inna hamma biha ba'imalah fa'amilaha katabahallahu sayi'atun wahidatun. Lalu jika ia berkeinginan untuk berbuat keburukan lalu mengerjakannya, maka dia dicatat 1 saja. Kalau baik itu 10 sampai 700 bahkan tak terhingga. Kalau jelek itu cukup 1. Tapi kadang-kala orang itu sulit untuk menabung kebaikan. Yang banyak itu kulaan kejelekan. Nah, manusia itu biasanya gitu. Kalau cari kebaikan sulitnya bukan main. Tapi kalau yang jelek gampang. Jadi istilah saya itu urip kok kulaan dosa. Bahasa ini bahasa tulungan. Urip pisan kok kulaan dosa. Hidup sekali kok belanja dosa, jangan. Nah, kita harus membelanjakan kebaikan. Nah, yang ketiga, ayya jazima ala fi'lin amrillah yastati'u fi'lahu, yaitu bertekad mengerjakan sesuatu perkara yang ia tidak mampu mengerjakan. Fayasiru yaqulu law istata'tu amiltu falahu niyyatun ma lil amali wa alayhi mimma alayhi. Misalkan gini, aduh saya masih tidak ada waktu, nanti kalau saya ada waktu saya akan rajin sholat malam, sholat duha, saya ingin suluk misalkan ya, sudah saya kalau nanti senggang saya ingin suluk misalkan. Nah, seandainya yang mampu maka saya akan mengerjakan. Nah, itu ada niat. Maka orang seperti ini yang dia lakukan apa yang dicontohkan oleh orang lain, dan bagi orang tersebut meraih dari niatnya itu sesuatu yang diperoleh oleh si pelaku. Jadi begini, nanti kalau saya cukup waktu saya akan bisa suluk, saya sudah mau ikut suluk, itu sudah niat, itu 1. Karena yang lain kok bisa, saya kok belum bisa, insya Allah nanti saya bisa, niat saja itu sudah dapat 1. Ya, terhadap
komparasi dari orang lain. Nah, ini namanya dia itu adalah meniru kebaikan pada orang lain. Nah, dengan demikian wa dalilu ala dzalik qaulu alaihi salam, dalilnya niat saja dapat satu, dan itu diniatkan kepada orang yang sudah berbuat baik kita ingin ikut, maka ada 4 jenis orang itu. Yang pertama, rajulun atahu ilman wa malan fa huwa ya'malu fi malihi bi ilmihi. Seseorang yang memberikan ilmu dan harta dan ia beramal dengan hartanya dan ilmunya. Ini orang hebat, kaya, pinter, selalu memberi banyak orang, baik ilmu maupun rezeki. Maka ini yang ultimate-nya, ini yang template-nya. Kemudian yang kedua, fayaqulu akhar law atani Allah mislama atahu ali amiltu misla amalihi. Seandainya Allah memberi saya dengan hal yang sama, ya Allah berikan kepada saya kemampuan sehingga saya berbuat seperti orang itu dapat 1 pahala. Oke ya. Tipologi ketiga, fahuma fil ajru sawa. Jadi 1, 2 itu sama-sama bagus. Tapi yang paling bagus adalah yang pertama tadi, ya pinter, ya alim, ya kaya, ya lomo, yang mengerjakan semua baik, amal-amal baik, ya sholat malam. Nah, ini yang template yang baik, contoh yang baik, lesson learn yang baik. Nah, yang ketiga, warujulun atau malan walam yu'tihi ilman fahuwa yukhbitu fi mali bi jahlihi. Yaitu orang yang Allah memberinya harta namun Allah tidak memberinya ilmu, lalu orang itu berbuat serampangan hartanya dengan segala kebodohannya. Nah, kira-kira nggak terlalu kita pilih ya, kaya tapi nggak ngerti cara membelanjakan, ya, ilmu tapi pelit tapi nggak mau mengajar. Ini contoh yang ketiga, tidak terlalu baik, dan tapi berilmu tapi kaya tapi kurang baik. Karena itu kita tidak ikut. Yang keempat, fayaqulu akhar law atan ya lam mislama atahu amilta misla amalihi. Ya. Orang yang lain berkata, seandainya Allah memberi saya dengan hal yang sama yang Allah berikan kepada orang itu, maka saya berbuat sama seperti perbuatan orang itu. Kalau nyari contoh itu contoh yang pertama, jangan contoh yang kedua. Loh, itu kaya itu orangnya berilmu begitu-begitu saja kok, saya ikut itu aja deh. Nah, itu jelek. Jadi kalau nyontoh, cari yang ya berilmu, ya kaya, ya alim, ya lomo juga memberi dan suka dermawan. Itu yang paling hebat di dunia. Lah, itu yang tadi asar wa mi'atin tadi, dzifin tadi, kita akan mendapatkan 700 atau melipat gandakan katsirah yang tidak terhingga. Fahuma fil misli sawa, maka orang kedua tadi, 3 dan keempat itu sama-sama dosa, punya tapi tidak memberi, berilmu tapi tidak mengajar. Apalagi orang membandingkan orang berilmu bilang, itu orang berilmu pelit, sudah saya pelit aja. Orang itu ngaji minta amplop, ya karena itu saya minta amplop saja. Ah, itu nggak boleh. Ya, Bapak sekalian, carilah contohlah yang terbaik. Bapak sekalian, demikian. Terima kasih ya. Nah, moga-moga ngaji kita mendapatkan ridho dan maunah dari Allah Subhanahu. Insyaallah hari Sabtu, hari Kamis yang akan datang kita akan berpindah bab. Pindah kita adalah fi akhil muraqabah, yaitu bagaimana kita mendekatkan diri muraqabah kepada Allah. Caranya apa mendekatkan diri kepada Allah akan kita bahas insyaallah sesuai dengan kitab Risalatul Mu'awanah pada hari Kamis yang akan datang. Terima kasih. Alhamdulillah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.